prakirawan di Stasiun Klimatologi Tangerang Selatan. Dan dari 2018 sampai sekarang beliau adalah Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Klimatologi Tangerang Selatan. Itu barangkali sedikit sebagai perkenalan kepada Bapak Yanuar Henry pribadi. Dan pembicaraan kita temanya adalah prediksi El Nino tahun 2020 dan ancaman perubahan iklim. Untuk menyingkat waktu, kami akan mempersilahkan kepada Bapak Yanuar Henry pribadi untuk menyampaikan materinya lebih kurang 40 menit. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan Pak Yanuar. Baik, terima kasih Pak Supri atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta webinar dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bersyukur kepada Allah kita kali ini bisa dipertemukan di forum yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita bersama, juga menjadi pembelajaran bagi saya sendiri. Juga pertama-tama juga kita nggak lepas juga dari salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, mudah-mudahan diberikan kita nanti di syafaatnya di akhir kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan membahas, saya coba share dulu Pak ya. Tema pagi ini yang beberapa waktu mungkin sebenarnya udah ada perubahan rencana yang kedua Pak ya dari tema yang pertama. Ya. Saya akan mengupas mengenai prediksi El Nino tahun 2020 kita ini seperti apa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dari BMKG melalui surat kabar atau melalui media sosial dari BMKG. Nanti saya akan coba paparkan kembali. Kemudian bagaimana nanti hubungannya El Nino ini dengan mungkin yang sudah kita ketahui saat ini, yaitu ancamannya dari perubahan iklim itu sendiri, baik berinteraksi dengan El Nino itu sendiri seperti apa dengan kondisi perubahan iklim yang sudah ada dan nyata saat ini. Di isi pembahasan kali ini saya akan mengupas beberapa hal begitu. Pertama-tama juga tak lupa juga tadi saya terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sudah memberikan fasilitas kepada, tadi saya lihat ada Bu dekannya Pak ya, Fakultas Pertanian dari Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah bisa hadir juga. Yang pertama pendahuluan nanti akan saya coba paparkan, kemudian yang kedua sirkulasi atmosfer dan lautnya seperti apa begitu. Kemudian nanti El Nino itu seperti apa begitu. Mungkin Bapak Ibu dosen yang sudah pernah mengecam pendidikan mungkin ilmu pertanian pasti pernah mendengar namanya El Nino itu sendiri. Nanti saya akan coba mungkin mengulang sedikit begitu apa itu El Nino begitu. Kemudian nanti akan dikaitkan dengan perubahan iklim itu sendiri dan kemudian akan saya paparkan bagaimanakah nanti prediksi El Nino di tahun 2020 ini. Apa memang ada El Nino di tahun 2020 ini begitu. Kalaupun memang tidak ada begitu, bagaimana nanti potensinya kalau ada begitu di tahun-tahun yang akan datang begitu. Dan kalaupun memang tidak ada sirkulasi atmosfer apa yang akan bermain di tahun 2020 ini begitu. Nah, kemudian nanti akan saya akhiri dengan penutup begitu. Nah, kemudian di pertama-tama mungkin kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini memang paling banyak kita adalah negara maritim begitu. Hampir lautan itu 2/6-nya. Kemudian memang kalau udara memang banyak begitu. Dan daratan hanya 1/6-nya dari total wilayah kita. Nah, dari yang sudah ada seperti ini, pasti ada hubungannya antara luasnya lautan dengan interaksi yang ada atmosfer di atasnya begitu. Nah, kalau kita lihat di peta dunia begitu, kita berada di tengah-tengah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia begitu, dan kemudian dari benua Asia dan dengan benua Australia, semuanya itu memang punya interaksi satu dengan yang lainnya membentuk satu sistem begitu. Jadi kalau kita mau mengupas bagaimana
Indonesia itu sendiri berinteraksi dengan cuaca dan iklim yang ada di atas, memang sangat banyak sekali. Paling tidak kalau memang saya gambarkan ada berbagai macam sirkulasi atmosfer dan laut yang bermain begitu di wilayah Indonesia, mulai dari tadi yang sudah akan kita paparkan nanti mengenai El Nino itu sendiri begitu, di mana itu ada El Nino-nya begitu. Ternyata selain El Nino itu kita banyak sekali yang bermain di wilayah kita begitu dalam faktor sirkulasi ini. Mungkin ada yang sudah pernah Ibu atau Bapak ketahui, ada namanya monsun, kemudian ada juga namanya mungkin beberapa mungkin ada yang sudah familiar begitu, seperti ada Madden and Julian Oscillation begitu, osilasi Julian yang bergerak dari timur ke arah barat melewati Indonesia, dari Samudra Hindia melewati Indonesia, kemudian berakhir di Samudra Pasifik begitu. Nah, semuanya ini mempunyai yang bermain di wilayah kita begitu, selain sirkulasi lokal yang bermain. Nah, kalau dari skala memang untuk El Nino sendiri, memang El Nino itu paling tinggi, skalanya sudah ada 3 skala, paling tidak yang bermain tadi, ada lokal, regional, dan global, kemudian semuanya dibatasi dengan waktu dan area begitu. Di sini ada waktunya paling banyak berapa, kemudian areanya berapa lama. Nah, El Nino ini sendiri memang memiliki masuk ke dalam skala yang global, artinya memang tidak hanya mempengaruhi Indonesia sendiri, tapi dia pun secara global mempengaruhi wilayah-wilayah yang lainnya begitu. Nah, kalau kita ikut dengan global warming begitu, kita ketahui beberapa belakangan ini kita dikaitkan ada namanya perubahan iklim. Nah, kalau memang perubahan iklim itu memang berasal dari yang namanya global warming yang kita tahu sebagai pemanasan global begitu. Kalau normalnya memang radiasi yang masuk ke bumi kita ini itu akan dipantulkan kembali dan banyak yang akan dipantulkan ke atmosfer yang ada di luarnya begitu. Dan hanya sedikit yang kembali ke wilayah kita begitu. Tapi dengan banyaknya polusi udara yang sudah makin banyak aktivitas manusia di dalamnya, meningkatkan gas rumah kaca, seakan-akan yang masuk ke dalam bumi kita, atmosfer kita ini, dan ke dalam daratan kita ini, yang dipantulkan itu hanya sedikit keluar begitu, yang kembali ke atas begitu. Dan yang banyak adalah kembali lagi di muka bumi kita sendiri begitu. Artinya dengan kembalikan yang seperti ini yang masif begitu, suhu mau tidak mau akan meningkat begitu. Dan dari data yang ada memang mulai tahun 1880 paling tidak kita mulai di atas 1980 sudah meningkat tajam begitu secara suhunya. Nah, kalau kita ini adalah suhu global, di sebelah kanannya adalah suhu bagaimana terlihat belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatannya begitu. Ternyata paling cepat meningkatnya itu di belahan bumi utara, di Northern Hemisphere ini begitu. Kenapa? Karena memang banyak sekali benua-benua atau manusia yang tinggal di wilayah bagian utara. Mungkin itu teorinya yang paling mudah seperti itu. Dan untuk di wilayah belahan bumi bagian selatan, ekuator sampai dengan selatan itu hanya sedikit populasinya, sehingga pemanasannya tidak secepat yang di wilayah bagian utara. Nah, kemudian apa kaitannya dengan perubahan iklim dari yang tadi itu begitu? Kita ketahui kita punya suatu sistem iklim begitu yang bermain. Ada dari atmosfer, kemudian ada juga dari gunungan, ada dari lautan begitu, dari daratan itu sendiri. Perubahan iklim itu yang kita ketahui adalah artinya perubahan jangka panjang. Jadi yang tadi disebutkan yang saya sampaikan di awal, apa itu cuaca dan iklim. Kalau iklim memang harus dalam jangka yang panjang, kemudian luasan yang sangat luas, begitu, dalam iklim yang global begitu. Kemudian sistem iklim global ini memang tidak terpisahkan antara matahari, bumi, lautan, salju, gurun, dan segala aktivitas manusia yang ada di dalamnya. Nah, kemudian dari banyaknya iklim yang banyak ini begitu, sistem ini sangat membuat perubahan iklim itu menjadi sangat penting dan sangat rumit untuk sebenarnya untuk dijelaskan karena keterkaitannya sangat banyak satu dengan yang lain. Nah, kalau dari BMKG sendiri ada pengamatan CO2 yang dilakukan di stasiun kami, yaitu di stasiun Global Atmosphere Watch, letaknya di Sumatera Barat. Memang diletakkan di sana karena memang di sana tempat
udara yang paling bersih begitu. Jadi kalau misalnya di udara yang paling bersih saja nanti dia sudah terkontaminasi begitu, apalagi di perkotaan seperti di wilayah Jakarta begitu. Nah, dari pengamatan di Stasiun Global Atmosphere Watch yang ada di Kota Tabang gitu di Bukit Tinggi, kalau kita bisa akses di webnya di bmkg.id, itu memang mulai tahun 2005 terlihat ada peningkatan terus-menerus sampai dengan saat ini, sampai dengan tahun 2020. Jadi dia meningkat. Nah, secara di Indonesia, nah pada saat dilihat secara globalnya juga sama mengalami peningkatan konsentrasi gas CO2 begitu di udara begitu. Dengan demikian ternyata konsentrasi CO2 tersebut mau tidak mau menjadikan perangkap bagi sinar matahari yang masuk, kemudian tidak bisa keluar lagi dan tetap akan berada di atmosfer kita. Memang dengan adanya pandemi ini sempat dibahas kemarin beberapa waktu lalu, konsentrasi udara secara global itu sempat mengalami penurunan begitu polutannya begitu. Bahkan di tempat saya sendiri di Stasiun Klimatologi Tangerang Selatan, dari pengamatan SPM-nya itu pada saat kita mulai lockdown di tanggal 16 begitu, itu ada mengalami penurunan nilai SPM, mengindikasikan adanya penurunan konsentrasi polutan di udara begitu. Jadi pandemi juga ada juga berhubungan langsung dengan karena aktivitas manusia dipaksa untuk tetap di rumah begitu. Nah, dengan sekarang mulai banyak lagi PSBB-nya dilonggarkan begitu, kemarin sudah mulai meningkat kembali polusinya jadinya, Pak. Jadi memang Bapak Ibu memang peningkatan aktivitas manusia ini memang sangat signifikan sekali terhadap peningkatan polutan di udara. Nah, kemudian kalau kita terkait dengan yang lainnya, ternyata perubahan iklim tersebut itu banyak berkaitan dengan yang lainnya dari unsur iklim itu sendiri. Jadi dengan adanya greenhouse gases yang trap energi yang ada di dalam atmosfer bumi, itu mau tidak mau membuat sirkulasi di lautan menjadi lebih hangat begitu. Kemudian dengan hangatnya sirkulasi di lautan atau suhu di lautan akan meningkatkan level muka airnya begitu. Artinya ini hubungannya dengan peluruhan atau salju yang sudah mulai mencair akibat peningkatan suhu tersebut. Nah, ini semuanya saling berkaitan antara yang pada akhirnya dari semua sirkulasi yang ini begitu meningkatkan suhu muka laut, kemudian akhirnya membuat suhu, kemudian evaporasi makin meningkat, kemudian kondisinya juga akhirnya berubah di wilayah kita begitu, di wilayah baik untuk manusia, untuk tumbuhan dan untuk hewan begitu. Nah, output di luarnya itu langsung mau tidak mau kita mengetahui ada peningkatan storm atau badai-badai yang ada di lautan begitu. Nah, waktu pernah ada typhoon yang saya lupa namanya di Filipina itu sangat meningkatkan intensitas badai itu sendiri di lautan. Jadi makin meningkatnya suhu di muka laut, maka potensi untuk terjadinya badai tropis yang lebih hebat itu akan lebih meningkat begitu. Nah, kemudian habitat juga akan makin punah, kemudian ditambah lagi akan terjadi imigrasi besar-besaran tempat yang lebih baik begitu, dan akan mengubah musim kita, yang tadinya musim kita mungkin yang dulu pernah diajarkan April, kemudian Asep begitu, April September, kemudian Omar begitu Oktober Maret, itu ternyata mengalami perubahan begitu, perubahan di variasinya menjadi lebih lama atau lebih cepat terjadi begitu. Dan tentu saja meningkatkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara kekeringan dan tempat-tempat yang basah seperti terjadinya banjir, kemudian terjadinya kekeringan dalam tempat yang sebenarnya tidak terlalu jauh begitu. Nah, di satu sisi di wilayah ekuator itu akan terjadi banyak presipitasi begitu, tapi di tempat lain akan terjadi pengurangan presipitasi. Nah, kalau kita lihat dari BMKG itu sendiri, kita ada pengamatan dari Sabang sampai Merauke, pengamatan UPT kita. Memang kalau kita lihat dari grafik yang ada, dari paling tidak ada beberapa UPT atau stasiun meteorologi dan klimatologi yang sudah mengamati,
trennya itu ada peningkatan di setiap tempat begitu. Dari waktu ke waktu dia meningkat gitu trennya gitu. Walaupun ada yang masih konstan seperti di Ngurah Rai Bali ini masih cukup konstan begitu. Tapi grafiknya seperti yang di tempat kami di Stasiun Klimatologi Tangerang Selatan, grafiknya sangat cukup meningkat begitu. Nah, kemudian anomalinya pun sama. Untuk wilayah Banten ada yang umumnya positif, artinya ada peningkatan anomali suhu di wilayah tersebut. Tapi ada juga memang wilayah-wilayah yang tidak terlalu signifikan terdampak seperti di Bali, yang masih antara -0,1 derajat, kemudian di NTB 0,07 derajat, 0,03 derajat. Tapi di wilayah lain seperti di Jakarta sudah ada peningkatan 0,82 derajat dari normalnya. Kemudian di Banten sendiri 1,03 derajat dari mulai pengamatan rata-ratanya kenaikannya begitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan kenaikan suhu dan kenaikan tadi suhu muka laut begitu, mungkin kita sekarang sudah mungkin mengenal penampakan seperti ini. Bagaimana nanti dengan kondisi ini adalah gambar kondisi suhu. Nah, saat itu diketahui bahwasanya suhu tahun 2015 adalah suhu yang paling hangat begitu. Nah, kemudian ternyata di tahun 2015 juga ada apa gitu kan. Kemudian bagaimana kaitannya dengan El Nino begitu. Nah, kita ketahui di 2015 kita mengalami El Nino yang sangat hebat begitu. Jadi dikatakan sebagai super El Nino. Kenapa bisa terjadi super El Nino di tahun 2015? Nah, apakah nanti di tahun berikutnya akan lebih meningkat lagi intensitasnya? Saya akan coba paparkan data-data yang sudah saya olah begitu. Nah, di awal mungkin kita merutut ke awal lagi begitu. Sirkulasi kita bumi seperti ini begitu. Kita ketahui ada beberapa sirkulasi yang bermain begitu. Nah, semua akibat rotasi di bumi kita ada namanya gaya Coriolis, artinya ada pembelokan angin dari utara ke selatan, kemudian bergerak lagi dia ke arah timur, dari selatan kemudian ke utara, dia bergerak lagi juga ke arah timur begitu. Akibat adanya Coriolis tersebut begitu menyebabkan, makanya di Indonesia kenapa tidak terjadi badai tropis begitu, hanya ada di utara dan selatan. Ini adalah dari efek Coriolis yang di ekuator hanya 0 begitu. Jadi efek putaran di ekuator 0 menyebabkan badai tropis hanya terjadi di wilayah utara dan selatan. Walaupun beberapa waktu lalu pernah kita ada badai tropis yang dekat-dekat sekitar wilayah Samudra Hindia, dekat Sumatera dan Jakarta begitu. Dan kita pun juga sudah menjadi salah satu di BMKG itu ditunjuk menjadi pusat untuk menamai siklon atau badai tropis yang ada di wilayah Samudra Hindia begitu. Dan ada kemudian ini adalah sirkulasi atmosfer yang bermain di sekitar ekuator begitu. Nah, di sini ada Hadley cell, kemudian ada mungkin teorinya ya, ada sel Very, kemudian ada sel yang polar di utara, kemudian ada Walker. Nah, sirkulasi Walker ini yang bergerak nantinya dari timur ke barat, yang menyebabkan pola El Nino itu bagaimana antara kondisi netral, kemudian bagaimana nanti kondisi El Nino, kemudian bagaimana nanti kondisi El Nino itu sendiri. Selain El Nino, kita memang lebih banyak dipengaruhi oleh namanya sirkulasi monsun. Dan tentu saja kalau tadi saya sebutkan ada Oktober, Maret, dan April, September berhubungan dengan musim hujan dan musim kemarau, itu ada kaitannya dengan dua sistem monsun. Yang pertama adalah monsun Asia, kemudian yang kedua adalah monsun Australia, yang dimana kejadiannya waktunya itu tidak lain dan tidak lepas dari gerak semu matahari dari utara kemudian ke ekuator kemudian selatan. Kita ketahui pada saat mulai bulan Maret kemudian dan bulan September itu adalah posisi matahari di ekuator. Tapi pada saat bulan setelah Maret, April, Mei, Juni, pergerakan matahari itu bergerak ke wilayah utara sampai dengan 23,5 derajat lintang utara. Nah, pada saat matahari bergerak ke lintang utara di 23,5 derajat, maka pemanasan di utara Indonesia atau di utara belah bumi utara akan lebih hangat dibandingkan di wilayah selatan, menyebabkan suhu muka laut di wilayah utara lebih meningkat, menyebabkan artinya tekanan udara di wilayah utara itu rendah, kemudian di wilayah selatan meningkat karena suhunya merendah di wilayah selatan. Inilah menyebabkan adanya monsun Australia, pergerakan
dari angin dari Australia menuju Indonesia, melewati Indonesia, kemudian bergerak ke wilayah utara. Nah, pada saat bulan-bulan inilah banyak sekali terjadi badai tropis di wilayah Filipina, begitu. Nah, sistem monsun, jadi pada saat kita ini musim kemarau di wilayah Filipina, mereka ketar-ketir karena mereka akan dilewati badai tropis yang langganan setiap tahun di antara April dengan September, begitu. Nah, badai tropis inilah yang makin lama makin meningkat akibat yang tadi saya sebutkan tadi, perubahan iklim dan pemanasan global itu sendiri, begitu. Nah, sebaliknya pada saat dimulai bulan Oktober Maret sampai dengan Maret, posisi matahari bergerak dia melalui ke wilayah selatan, begitu Pak ya, teorinya ya. Jadi dengan wilayah di selatan lebih hangat, maka suhu udara di selatan lebih tinggi di bagian pelautan wilayah selatan. Kemudian di Australia banyak timbul bibit badai tropis akibat menghangatnya suhu muka laut di wilayah selatan di utara Australia, maka menyebabkan tekanan udara di wilayah selatan lebih rendah, akhirnya turun, drop. Kemudian di wilayah Siberia, di wilayah Cina daratan, begitu posisi tekanan CO-nya meningkat, kemudian menyebabkan pergerakan dari utara melewati Indonesia ke selatan. Kebetulan yang dibawa oleh massa udara dari wilayah daratan Cina tersebut dan dari Siberia tersebut mengandung massa uap air yang sangat banyak, menyebabkan makanya pada saat berbelok di wilayah Indonesia menuju Australia, dia secara umum teori dia seperti parkir gitu, Pak. Seperti kalau kita belok jalan gitu kan pasti akan berhenti dulu sebentar begitu, mengerem gitu. Pada saat mengerem inilah banyak timbul hujan di wilayah Indonesia. Itulah terjadi di musim hujan gitu. Secara teoritis seperti itu. Nah, kemudian sirkulasi yang berikutnya itu sirkulasi Walker. Sirkulasi Walker ini seperti ini secara umum. Jadi sirkulasi Walker ini timur barat begitu. Secara umum pada saat terjadinya itu banyak namanya daerah konveksi atau penumpukan awan di wilayah Indonesia. Secara umum harus seperti ini. Kemudian di utaranya dia berbalik. Kemudian dia turun di wilayah Samudra Pasifik, begitu. Nah, situasi seperti ini adalah situasi Walker yang dalam kondisi netral, begitu. Artinya kalau tidak ada El Nino, tidak ada, mungkin ada sebutannya fase fase hangat dan fase dingin. Fase hangat disebut dengan fase El Nino, begitu, dan fase dingin disebut dengan La Nina. Nah, pada saat itu tidak ada, bermainnya seperti ini. Jadi tidak ada pergerakan normalnya Indonesia, hujannya banyak, kemudian di wilayah Amerika bagian tengah juga hujannya juga banyak. Ini adalah fase-fase di mana tidak ada El Nino dan tidak ada La Nina muncul di sini. Nah, kemudian berkaitan dengan El Nino itu sendiri, memang kalau kita runut kejadiannya dari abad ke-15 itu ada storytelling sendiri mengenai El Nino. Begitu, mulai dari pengamatan dulu saatnya ada dari nelayan Peru yang melihat banyaknya ikan yang mulai berkurang begitu akibatnya. Kemudian ada beberapa pelayar yang bergerak dari utara ke selatan, pelayar Spanyol begitu. Pada saat bergerak ke selatan dia mendapatkan hambatan arus dan hambatan angin. Kemudian pada saat dia bergerak lagi dari selatan ke utara, kemudian tiba-tiba waktunya berubah lebih cepat begitu. Ditengarai bahwa saat itu terjadi pada saat yang terjadi. Nah, Sir Gilbert Walker sendiri memulai aktivitas melihat pada saat mau meneliti awalnya mengenai monsun gitu, mengenai monsun di wilayah ekuator, menemukan ada sebuah osilasi timur barat yang sangat masif begitu. Nah, pada saat itu dilihat data tekanan di dua wilayah. Jadi dari wilayah Indonesia, Australia begitu, kemudian di posisinya dilihat dari posisi di Darwin begitu pengamatannya, kemudian di Tahiti begitu. Nah, dilihat ternyata ada osilasi yang sangat besar bermain hebat dari Darwin dan Tahiti begitu. Jadi ini adalah hanya perbedaan tekanan dari Darwin dan Tahiti, kemudian menghitungnya seperti ini. Jadi menghitungnya melihat dinamakan namanya Southern Oscillation Index artinya. Jadi saat itu dinamakan Southern Oscillation oleh Sir Gilbert Walker. Nah, itu untuk menamai tersebut mempunyai indeks tersendiri dengan menghitung antara perbedaan tekanan antara Darwin dan Tahiti. Nah, apabila perbedaan tekanan itu memiliki sampai dengan -7 atau kurang, itu ada indikasi
El Nino begitu saat itu awalnya. Kemudian kalau misalnya osilasinya bernilai lebih daripada 7, bahkan lebih daripada 7, plus 7, plus 8, plus 10 begitu, ada indikasi La Nina. Nah, ini awal-awal bagaimana cara menghitung terjadinya El Nino dan La Nina di wilayah Samudra Pasifik dengan menggunakan tekanan antara Darwin dan Tahiti begitu. Nah, kemudian berikutnya ini adalah data SOI atau data Southern Australian Index yang ada di website Australia, informasi Bureau Australia yang ada cuacanya, yaitu BOM, Bureau of Meteorology of Australia. Bisa diakses di www.bom.gov.au. Ini adalah data-data mulai tahun 1980-an sampai dengan saat ini begitu. Kalau kita lihat tadi plus minus 7 di sini, kondisi di tengah ini adalah kondisi saat osilasi itu normal begitu. Pada saat meningkat di atas 10, di atas 7, dia posisinya pada saat itu terjadinya La Nina. Kemudian pada saat minus 7 atau kurang, dia adalah posisinya El Nino begitu. Nah, ini adalah tahun-tahun El Nino dari data tersebut. Dan ini adalah tahun-tahun La Nina. Jadi kalau dilihat ternyata sebetulnya osilasi barat timur barat dari South Australia ini ternyata setiap tahun atau tidak lama begitu El Nino dan La Nina ini selalu bersamaan begitu. Artinya seperti osilasi yang seperti biasa sebetulnya. Makanya sebetulnya dikatakan Philander di bukunya di Samudra Pasifik itu osilasinya memang selalu tidak normal sebetulnya kondisinya dengan adanya osilasi El Nino dan La Nina tersebut. Memang pertanyaannya dulu katanya ditengarai kejadian El Nino dan La Nina ini antara 5 sampai dengan 7 tahun sekali. Dengan kondisi yang berubah saat ini itu menyebabkan ada peningkatan kejadian yang lebih cepat meningkat, khususnya kejadian El Nino begitu. Nah, biasanya ada kejadian El Nino itu akan selalu berhubungan dengan berikutnya, di tahun berikutnya itu ada fase dinginnya, fase La Nina begitu. Tapi beberapa waktu belakangan ini memang berubah dia, tidak hanya El Nino jadi ikut dengan La Nina, tapi bisa saja El Nino kemudian netral, kemudian terjadi El Nino lagi begitu. Nah, itulah yang membuat dari akibat perubahan iklim tersebut merubah karakter dari El Nino itu sendiri begitu. Nah, ini tahun 97. Di sini posisinya seperti ini, kemudian ini tahun 2015 kemarin itu begitu. Nah, kemudian di sini kondisi La Nina di tahun 98, kemudian ini adalah posisi La Nina di tahun 2012 begitu. Nah, kemudian kita ketahui kalau El Nino udah berhubungan dengan kering, kemudian di La Nina itu pasti berhubungan dengan seperti seakan-akan kemarau kita tidak terjadi, akan ada hujan begitu, walaupun sebenarnya ada kemarau tapi dengan posisi periode yang sangat pendek. Nah, awal-awal menghitung El Nino menggunakan SOI, kemudian dikembangkan metode baru menggunakan Oceanic Nino Index, artinya dia menghitung suhu muka laut di wilayah Pasifik begitu. Jacob Pepner sendiri menemunya di tahun 1969, kemudian berkolaborasi dengan McFadden begitu mulai tahun 1970-an ke atas begitu, mulai memasang peralatan pengamatan suhu muka laut di wilayah Pasifik begitu, menggunakan TAO atau Triton dengan menggunakan Tropical Atmospheric Ocean Triangle Trans Ocean Buoy Network yang dipasang di wilayah Samudra Pasifik begitu. Nah, ini adalah tempat-tempat pemasangan alat buoy-nya atau seperti ini alatnya begitu. Jadi ada pelampung begitu, kemudian ada sensornya, ada angin, kemudian di bawah dia ada menghitung suhunya ke bawah begitu. Nah, semua peralatan ini dipasang di wilayah Samudra Pasifik begitu. Dan beberapa waktu juga pernah berkolaborasi dengan BMKG dan BPPT memasang di wilayah Samudra Hindia, dan McFadden sendiri yang datang ke Indonesia begitu untuk mengawal pemasangannya dan mengamati penelitian di wilayah tersebut. Nah, selain dari hasil yang sudah ada, ternyata dia tidak hanya di permukaan, tapi juga suhu ke bawahnya begitu. Jadi ini adalah hasil hasil contoh dari penampakan pengamatannya pada saat sudah dibuat pemodelannya begitu menggunakan pengamatan yang tadi begitu. Nah, ini kelihatan kalau pada saat terjadinya El Nino
itu anomalinya di sini sangat hangat, gitu merah, dan ada posisi El Nino. Nah, selain di atas, di bawahnya pun dari permukaan sampai dengan 300 meter ke bawah, artinya di sini begitu, juga diamati suhunya, artinya ketebalan dari pemanasan anomalinya yang diakibatkan dari proses di bawahnya begitu. Jadi kita bisa tahu kapan bisa memprediksi ini, kapan dia akan habis begitu masanya. Walaupun nanti dia di bawahnya akan mulai menggantikan, kemudian kembali di tahun selanjutnya begitu, atau mungkin tidak juga begitu. Nah, pengamatannya itu menggunakan Oceanic Nino Index ini mengamatan beberapa wilayah gitu, sebetulnya ada namanya Nino 1, 2, Nino 3, Nino 3, Nino 4 begitu. Kemudian di wilayah mana saja yang di wilayah yang kita amati ada di wilayah Nino 3, 4 ini begitu. Kurang lebih di sini posisinya. Nah, di wilayah inilah diamati suhu muka laut, kemudian di rata-rata suhunya, kemudian setelah di rata-rata suhunya, kemudian nanti ada suhu, kemudian dilihat anomalinya daripada rata-rata itu sendiri. Nah, nilai dari pengurangan antara nilai suhu saat itu kemudian dikurangi dengan suhu rata-ratanya, itulah yang kita bisa plot menjadi Oceanic Nino Index. Nah, pada saat nilai kondisi El Nino itu adalah nilai pada saat suhunya melebihi rata-ratanya di atas 0,5 derajat begitu. Pada saat netral itu antara 0,5 sampai dengan minus 0,5. Nah, pada saat La Nina itu berada kondisi di bawah minus 0,5. Jadi pada saat kondisi suhu yang menurun di bawah minus 0,5 daripada biasanya atau lebih, dia kondisinya La Nina. Walaupun ini harus dihitung per 3 bulanan paling tidak kalau memang mau melihat konsistensinya. Jadi bisa saja mungkin bulan ini dia minus 0,8, tapi bulan depan sudah minus kembali lagi netral, itu belum masuk posisi kondisi El Nino begitu. Tapi kalau misalnya dalam 3 bulan berturut-turut dia tetap misalnya plus 0,5 ke atas terus, kemudian di rata-rata menjadi 0,5, maka nanti akan berjalan menggunakan moving average begitu. Nah, dia akan berarti kondisinya El Nino. Nah, seperti ini kita lihat ada fase-fase El Nino di atas 0,5. Kemudian di sini fase-fase La Nina di bawah minus 0,5 dan di tengahnya adalah posisi netral begitu. Nah, ini adalah posisi kondisi El Nino. Jadi pada saat El Nino ini memang seakan-akan memerah begitu karena tentu saja dengan kondisi memerah ini oscilasinya meningkat, penguapannya meningkat begitu. Nah, kalau kita bisa diilustrasikan dari kondisi netral, jadi inilah kondisi netral di mana dalam kondisi netral sebetulnya angin itu dia melintas dari timur ke barat secara tidak ada hambatan begitu. Jadi dia bergerak terus seperti ini posisinya, kondisi netral seharusnya. Dan kemudian di sini juga kondisinya di sini ada upwelling, kemudian ada thermoclinnya di sini, kemudian upwelling di sini menyebabkan upwelling seperti ini, di sini lebih dangkal, di sini lebih dalam. Makanya di sini karena lebih dangkal menjadi lebih dingin dan osidasinya bergerak angin pasat dari timur ke barat, seperti ini kayak wilayah Indonesia, dari Amerika ke wilayah Indonesia. Nah, pada saat kondisi warm fase atau fase hangat El Nino, kondisi yang tadi itu berubah begitu. Jadi yang tadi seperti ini kemudian berubah menjadi seperti ini, di mana di sini ada pendinginan begitu. Kemudian di sini bergerak ke wilayah tengah begitu. Jadi berubah dia dari mulai begini, kemudian dia bergerak ke Indonesia. Seakan-akan wilayah Indonesia ini hangatannya ditarik ke wilayah tengah dengan menggunakan angin pasat yang ada di wilayah Papua begitu, dibergerakkan di wilayah, sehingga di wilayahnya akan tersopes menjadi termoklinya akan menjadi lebih dalam di wilayah Samudra Pasifik. Nah, inilah menyebutkan kemudian di wilayah ini juga di wilayah berhembusan angin yang normal tadi bergerak ke wilayah tengah Pasifik begitu, menyebabkan konveksi banyak di wilayah Pasifik begitu. Nah, di wilayah Indonesia sendiri karena memang seakan-akan bergerak ke wilayah Pasifik, jadi lebih kering karena terjadi subsiden di wilayah Indonesia. Jadi di Indonesia turun udaranya begitu, karena akibat pergerakan hal tersebut ke wilayah Pasifik, menyebabkan Indonesia sendiri kekurangan. Tinggal 5 menit, Pak. Baik, Pak. Nah, ini adalah warm fase, kemudian ternyata pergerakannya beda-beda begitu. Nah, kita coba nanti ini adalah bagaimana cara monitoringnya. Jadi kita bisa memonitoring pergerakan El Nino La Nina itu menggunakan website ini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana pergerakan El Nino kita atau La Nina kita begitu. Nah, ini adalah hasil dari tadi pengurangan nilainya.
Yang merah ini adalah dia menyebabkan fase saat El Nino. Kemudian yang yang di wilayah ini adalah fase-fase La Nina pada saat yang biru ini begitu. Nah kemudian kaitan dengan perubahan iklim, mungkin yang saya mau lihat adalah seperti ini. Banyak sekali tahun-tahun El Nino dan La Nina, sebenarnya begitu, di atas 0,5. Tapi ada tahun-tahun yang sangat strong gitu atau very strong begitu, seperti yang very strong El Nino itu di tahun 8283, 9798, 2015 dan 2016. Ini adalah fase-fase yang sangat strong begitu. Kemudian dari fase strong ini kita lihat seperti ini nyata Pak Ibu ya. Jadi tahun 82 pemanasan seperti ini, tahun 97 seperti ini, dan 2015 seperti ini. Jadi fase merahnya itu makin memerah begitu. Dibandingkan tahun-tahun. Nah kalau kita lihat trennya ternyata fase-fase yang ujung-ujung pucuk-pucuk ini adalah fase-fase di mana dia mengalami peningkatan intensitasnya. Gitu. Nah ini mungkin ditengarai karena mungkin suhu muka laut di wilayah kita secara meningkat. Jadi peningkatan suhu di wilayah Samudra Pasifik semakin meningkat. Artinya intensitas menjadi super El Nino yang lebih tinggi lagi dan lebih masif lagi. akan potensinya akan meningkat juga begitu. Sebaliknya pada saat La Nina seperti tahun 98 dan 2010 itu posisinya juga menurun sebetulnya La Nina tersebut. Jadi potensi El Nino-nya peningkatannya itu meningkat, kemudian potensi La Nina-nya pun menurun justru kebalikannya karena dengan hangatnya suhu muka laut yang makin hangat, fase dinginnya berkurang dibandingkan fase hangatnya begitu. Nah, ini yang menariknya seperti ini. Nah, bagaimanakah prediksinya di tahun 2020? Saya akhiri dengan itu dulu. Nanti mungkin akan dibuka forum tanya jawab. Ya. Nah, di tahun 2020 begitu. Ini adalah posisi bulan Maret, kemudian ini bulan April, kemudian ini bulan Mei, kemudian ini bulan Juni. Kita lihat ada posisi-posisi, ada kemungkinan sampai dengan bulan Juni mengarah ke posisi normal begitu. Dia posisi di 2000 Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, kalau kita indeksnya saja gitu ya, potensi indeks yang akan terjadi di tahun 2020 sampai paling tidak sampai dengan bulan September, Agustus, September, Oktober akan masih dalam kondisi normal begitu. Walaupun ada beberapa institusi seperti NASA, kemudian dari Jepang Meteorological Agency mengindikasikan bahwasanya tahun 2020 ada potensi terjadinya La Nina begitu. Jadi untuk potensi terjadinya El Nino di tahun 2020 alhamdulillah tidak terprediksi dan tidak terjadi begitu. Nah, ini adalah update dari beberapa lembaga seperti dari WMO, kemudian dari IRI, kemudian dari meteorologi dari Australia begitu mengatakan bahwasanya tahun ini tidak terjadi El Nino, tapi ada potensi La Nina di akhir tahun begitu. Ini adalah peta perakiraan awal musim kemarau dan perkembangannya sampai saat ini sampai dengan awal bulan ini posisi kita musim kita masih banyak mengalami musim hujan mayoritas untuk wilayah Nusa Tenggara, kemudian di wilayah Kupang sudah mulai musim kemarau. Tapi mungkin memang potensinya kalau kita lihat perkiraan curah hujan mulai Juli, Agustus, September, potensi di wilayah Jawa akan mulai mengalami penurunan sampai dengan bulan September. Tapi di mulai Oktober nanti akan mulai meningkat seiring dengan masuknya musim hujan kembali begitu. Nah, semua tadi itu bisa diakses melalui website kami yang ada di bmkg.go.id. Itu kalau kita klik di informasi iklim, itu banyak tersaji, banyak ada perkiraan iklim, kemudian analisis iklim, kemudian informasi iklim, kemudian ada bagaimana perubahan iklim tadi saya sebutkan data-datanya di awal sudah bisa diakses juga, bisa bagaimana mengetahui indeks informasi indeks terbaru begitu. Kemudian ada juga kalau kita klik di mekanisme tadi akan keluar informasi yang tadi saya sajikan begitu. Bisa Bapak Ibu jadikan acuan apakah akan terjadi El Nino di tahun 2020 ini atau tidak begitu. Baik, untuk penutup yang pertama yaitu El Nino dan La Nina memang merupakan salah satu faktor yang pada kondisi curah hujan di Indonesia, salah satunya saja, walaupun tidak secara dominan. Yang kedua, pemanasan global akibat adanya perubahan iklim salah satunya dampaknya terhadap El Nino yaitu dapat meningkatkan intensitas kekuatannya
paling tidak dengan data yang tadi memang peningkatannya sangat tajam begitu. Kemudian diperkirakan tahun 2020 memang potensi terjadinya El Nino sangat kecil. Diperkirakan tahun 2020 cenderungannya netral hingga nanti menjelang akhir tahun ada potensi skala La Nina yang sangat lemah begitu. Nah, tetapi mudah-mudahan pandeminya tidak memanjang begitu. Yang dikhawatirkan memang pada saat nanti terjadinya El Nino, kemudian kekeringan, kemudian pandemi belum berakhir. Nah, itu mungkin yang sangat dikhawatirkan begitu. Alhamdulillah di tahun 2020 tidak ada potensi terjadinya El Nino begitu. Dengan potensi, apalagi kalau misalnya ada potensi skala La Nina lemah begitu. Artinya kan ada kemungkinan mungkin tahun ini kemaraunya tidak terlalu kering dibandingkan biasanya. Bisa jadi tahun ini adalah tahun di mana masih banyak hujan di musim kemarau begitu. Walaupun memang sudah terjadi kemarau, cuman lebih banyak hujan. Hujannya di atas normal daripada biasanya dibandingkan musim kemarau yang lebih kering. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sajikan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Selanjutnya kita akan mulai diskusi kalau memang ada yang bisa ditanyakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Supriyanto untuk meneruskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanuar. Alhamdulillah sudah menyampaikan materinya. Dan kita dapat simpulkan dari prediksi yang beliau sampaikan tadi untuk tahun 2020 ini diprediksikan tidak ada El Nino karena lebih cenderung kondisinya normal, tapi di akhir tahun itu malah kecenderungan untuk La Nina tapi tidak terlalu basah. Jadi kekhawatiran dalam pandemi ini kalau tahun 2000 ini selesai ya tidak terlalu merepotkan ya, kecuali kalau pandeminya panjang sampai tahun 2001, kecuali kalau ada prediksi berikutnya ada El Nino sehingga nanti mungkin perlu ada antisipasi lagi. Tapi untuk tahun 2020 ini Bapak Yanuar sudah menyampaikan bahwa kondisinya normal dan diperkirakan justru di akhir tahun itu ada La Nina yang tidak terlalu basah. Alhamdulillah dari penyampaian materi tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Ada 5 penanya. Ada Ibu Robiatul Adawiyah, ada Bu Betty, ada Pak David, dan ada Ibu Siti Hafsah. Mungkin kami persilahkan dari yang pertama, Ibu Robiatul Adawiyah dari Kendari ya. Silakan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Pak. Sudah kedengaran Pak? Sudah. Kedengaran Bu? Oh, ya. Ini Pak Yanuar, ini materinya sangat bagus ya. Tapi sudah ada Pak penelitian, ini kan kendaraan macam-macam alat rumah tangga itu yang berpotensi meningkatkan kandungan CO2 di udara. Kemudian luas hujan tropis kita juga sudah menipis. Kira-kira ini berpengaruh seberapa jauh pengaruhnya terhadap El Nino, Pak, atau perubahan iklim? Terima kasih, Pak. Ya, itu dari Ibu Robiatul Adawiyah. Silakan Pak Yanuar, barangkali bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Alhamdulillah kalau memang bermanfaat, materinya nanti bisa diulang. Mungkin tadi banyak slide-nya Pak ya, masih bisa dipelajari satu persatu. Memang lebih banyak gambar begitu. Memang kalau dari pertanyaan tadi memang benar sekali bagaimana peran masyarakat begitu ya. Tadi saya sudah sebutkan pada saat di awal begitu dengan adanya pandemi kita ini mulai tanggal 16 Maret begitu kita dipaksa untuk tidak beraktivitas di rumah saja begitu ya. Paling enggak sampai dengan bulan April akhir itu dari pantauan kami memang aktivitas masyarakat ternyata memang walaupun belum signifikan, tapi sudah mengurangi polutan di udara, Pak. Jadi pantauan dari stasiun kami saja begitu. Jadi nilai SPM atau nilai presentasi SPM di udaranya sudah mulai berkurang begitu. Dan bahkan ada di beberapa media sosial katanya sekarang sudah mulai bisa melihat gunungan dari kejauhan begitu ya. Jadi udara kita sudah makin bersih begitu. Bahkan di beberapa
meteorologi di dunia sendiri ada apa namanya dari satelit begitu memperlihatkan bagaimana pengurangan karbon dioksida di udara begitu sangat masif dengan adanya pandemi secara global begitu. Nah, terlihat memang apa namanya seharusnya akan diteruskan gitu Pak ya, Bu ya, apa namanya dengan demikian agar apa namanya perubahan pemanasan global yang kita rasakan begitu dari aktivitas kita sendiri itu juga mulai berkurang begitu. Memang itu ya perlu dipaksakan dengan palingnya dengan data dengan 2 bulan 3 bulan ini melihat seperti itu. Nah yang kedua kalau tidak dan akan terus berlanjut lagi begitu akan meningkatkan suhu muka bumi lagi yang saya sebutkan tadi, El Nino kita semakin meningkat intensitasnya. Karena dengan kondisi yang panas begitu, suhu muka laut di wilayah kita juga akan makin meningkat. Jadi evaporasi juga akan meningkat. El Nino ini cuma perlu suhunya meningkat saja begitu. Nah sekarang kita bantu dengan meningkat lebih tajam begitu. Artinya apa? Artinya intensitas El Nino akan lebih meningkat lagi, walaupun nanti bisa jadi peningkatan El Nino yang sangat tinggi ini karena memang suhu kita sudah mulai meningkat di atas tahun 2000-an begitu. Jadi suatu hal yang biasa akhirnya El Nino dan La Nina tersebut. Jadi yang tadinya anomali iklim penyimpangan 5-7 tahun begitu, nanti akan kita temukan El Nino dan La Nina ini adalah suatu osilasi yang normal seperti monsun yang kita lakukan. Jadi kita akan hidup bersama dengan El Nino begitu. Jadi kita yang harus beradaptasi. Karena mau tidak mau El Nino tersebut akan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang sudah menghangat tersebut begitu. Jadi itu Bu mungkin Bu. Gimana Pak moderator? Maksud saya Pak Yan, El Nino-nya ini dipertajam atau mempercepat El Nino begitu? El Nino-nya mempercepat atau lebih kering suhunya tapi waktunya tetap sama begitu. Nah, untuk El Nino sendiri memang saya sempat melakukan penelitian di wilayah Banten sendiri memang untuk di wilayah Banten di tempat saya memang Banten dan DKI Jakarta dengan adanya El Nino itu paling tidak melambatkan terjadinya musim hujan. Yang tadinya musim hujan harusnya jatuh atau ada di bulan Oktober dan November begitu, itu bahkan ada beberapa tempat di wilayah Banten bagian utara dan Jakarta bagian utara itu sampai dengan baru Januari akhir baru masuk musim hujan. Artinya masih musim hujan di bulan Januari, kan ini suatu hal yang sangat tidak normal. Artinya dengan terjadinya El Nino yang sangat super memundurkan curah hujan musim hujan sampai dengan bulan Januari. Artinya akan semakin kering. Nah, dengan demikian, dengan perubahan iklim sekarang, memang mau tidak mau dengan suhu yang meningkat, El Nino akan cepat terjadi. Cuman memang kalau kita lihat El Nino yang cepat terjadi ini, yang kita khawatirkan adalah yang saya bilang tadi adalah El Nino yang sangat masif atau super El Nino tadi. Nah kalau kita runut ke belakang saja mungkin tahun 82, 83 El Nino yang sangat hebat, kemudian terjadi lagi di tahun 97, kemudian terjadi lagi tahun 2015. Artinya dalam waktu 10 sampai dengan 15 tahun itu terjadinya El Nino yang sangat hebat begitu. Mungkin bisa diprediksi dalam 10 tahun ke depan ini El Nino yang 2015 mungkin saja terjadi di tahun 2025 begitu akan lebih hebat lagi daripada tahun 2015. Walaupun memang bisa jadi lebih cepat terjadinya nanti. Bukan tidak perlu menunggu sampai 10 tahun bisa jadi terjadi seperti itu. Nah, itu yang kita khawatirkan dengan terjadinya banyak wilayah-wilayah seperti Indonesia, dia akan banyak kekeringan yang sangat hebat. Dan di satu sisi walaupun yang tersebut juga membawa hujan di wilayah lain seperti di wilayah Amerika Serikat sendiri juga membuat di sana hujan atau banjir yang sangat hebat di wilayah. Jadi di satu sisi di kita kering, kemudian di sana basah dengan kita khawatirkan seperti itu. Dan dengan kondisi sekarang ini mungkin kita harus sama-sama mungkin ya Bu ya menyadari ancaman kita ini mungkin dulu dianggapnya lama begitu. Sekarang dengan tidak mau kita harus mengurangi polutan di udara begitu dengan mengubah kebiasaan kita untuk paling tidak menyumbang penurunan walaupun tidak harus bersama-sama sih memang tidak bisa sendiri Bu ya. Harus sama-sama seperti itu. Yang jelas selama pandemi ini suhu udara jadi malah menurun ya Pak?
Yang pasti tingkat kecerahan di atmosfer kita lebih cerah Pak sekarang Pak. Gitu ya. Jadi Ada berkahnya juga ya. partikel di udara kan akan berkurang tidak mau. Tapi memang setelah PSBB ini sudah mulai banyak yang mulai ramai Pak ya. Ya. Dan sudah mulai bermacet-macet lagi, sudah mulai kelihatan lagi partikelnya naik mulai lagi ya. meningkat lagi. Jadi memang sangat sulit memang mengendalikan itu. Iya. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Robiah. Mungkin cukup ya Bu? Pak, terima kasih banyak Pak Yan. Terima kasih. Sama-sama Bu Robiah tuh. Ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya Pak, yaitu dari Ibu Betty Yudnyasih ya, dari Instiper Yogyakarta. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Pak Yanuar mau tanya, saya pernah baca tentang kalau terjadi El Nino kuat, itu nanti bisa terjadinya La Nina. Seperti yang terjadi tadi, El Nino tahun 2015 ternyata telah memicu La Nina pada Februari 2016. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Terima kasih. Oh iya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Betty. Mengenai memang tadi saya sebutkan di mana-mana memang Yang Maha Kuasa selalu seimbang dalam menciptakan sesuatu. Ada laki-laki, kemudian ada perempuan, gitu ya. Dan ternyata La Nina, El Nino yang kita sebut El Nino itu adalah sebuah fase hangat, begitu. Ternyata ada fase hangat dan ada fase dinginnya. Nah, diciptakan lagi namanya fase dingin, itu fase La Nina. Walaupun fase La Nina ini juga sebenarnya adalah upaya samudra itu kembali lagi kepada normalnya sebetulnya. Jadi pada saat dia sudah fase hangat, pada saat kejadian El Nino, maka dia ada usaha untuk mengembalikan lagi ke fase normalnya, dan pada saat mengembalikan fungsinya lagi, ternyata pernah kejadian langsung fase dingin seperti La Nina yang disebut Ibu tadi. Memang ada beberapa tahun seperti tahun 97 dan 98 pun 82 dan 83 begitu. Itu El Nino supernya itu di berikutnya timbul lagi La Nina dengan di tahun 97 pun La Nina pun dari mulai tahun 98 sampai dengan tahun 2000. Sampai dengan tahun 2000 masih terjadi La Nina. Artinya fase dingin akibat El Nino di tahun 97 itu berimplikasi 3 tahun ke depan begitu. Untuk kembali lagi dia menormalkan kembali menjadi fase yang netral begitu. Nah, di tahun 2015 memang El Nino-nya sangat super, tapi dia tidak diikuti La Nina seperti yang tahun 97. Memang dia ada kembali fase memang pada saat 97 itu sama kering, saya ingat sekali. Bahkan di Februari tahun 2016, walaupun indeks El Nino-nya itu makin hebat begitu, sudah mulai meluruh di mulai Mei sebetulnya, sudah mulai menurun walaupun nilainya masih sangat super begitu. Terjadi banjir di wilayah Jakarta dan di wilayah Tangerang di bulan Februari, bahkan curah hujan di wilayah Tangerang dan wilayah Jakarta saat itu terlihat sampai dengan di atas 500 mm dalam satu bulan di bulan Februari. Jadi satu waktu dia langsung hujannya lebih sangat lebat dibandingkan biasanya walaupun di bawah normalnya. Nah, yang dikhawatirkan sebetulnya adalah bukan La Nina-nya, yang dikhawatirkan adalah El Nino-nya. Dengan adanya perubahan iklim ini, El Nino-nya makin meningkat. Kalau memang intensitas La Nina-nya justru makin melemah begitu. Artinya potensi kering akibat dari El Nino yang kita rasakan itu yang dikhawatirkan terjadi di Indonesia begitu. Apalagi kalau misalnya suhu akan makin terus meningkat, bisa jadi nanti fase La Nina itu bisa jadi tidak ada. Kan El Nino terus-terusan, tapi mungkin dibarengi dengan El Nino yang lemah-lemah saja begitu. Dan nanti yang dikhawatirkan adalah El Nino yang dalam tingkat yang tinggi itu sendiri yang nanti akan jadi masif begitu, meningkatkan berbagai macam kekeringan di wilayah Indonesia gitu. Ya. Bagaimana Ibu Betty, barangkali masih ada yang ingin direspon? Sudah Pak, cukup, terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu Betty. Kita lanjut ke penanya berikutnya Pak Yanuar dari Pak David Hermawan. Silakan Pak David.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Januar, keren. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Januar ini sangat penting ini, Pak. Bukan bagus, tapi penting ya. Penting pertama untuk perencanaan mestinya untuk kalau tahu kita ini akan terjadi El Nino, maka digunakan untuk mengambil kebijakan dalam rangka ada 3 hal. Pertama adalah perencanaan pembangunan pangan, Pak ya. Kedua adalah transportasi, ketiga mitigasi. Itu yang penting ini, jadi penting. Nah, sayangnya BMKB ini ada 2 sekarang dipakai ketika ada gempa, ada banjir. Itu baru BMKB itu suruh bicara. Kemudian yang kedua, BMKB ini dipakai excuse. Nah, contohnya kemarin ya, kami ada beberapa meeting, saya menyampaikan bahwa tahun 2020 ini akan ada krisis pangan. Krisis pangan ini bukan disebabkan oleh dampak El Nino, tetapi karena memang lahan kita sedikit, kebutuhan banyak, impor kita tidak bisa lagi kan begitu. Tapi pada petinggi itu mengatakan bahwa tahun krisis pangan ini terjadi karena El Nino. Nah ini jadi El Nino ini dipakai excuse, disalahkan. Kan begitu. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua saya ingin menyampaikan kira-kira menurut prediksinya Pak Januar, El Nino yang paling terdekat itu kira-kira tahun berapa? Menurut prediksi ilmiah ya. Kan beda Pak moderator zaman Nabi Yusuf ya. Yusuf itu nggak perlu BMKG, jadi nggak perlu BMKG, tetapi dulu kan dengan tabir mimpi saja ada 7, dia tabir mimpinya 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Artinya hukum kesetimbangan alam itu bahwa pada saat dia panen berturut-turut 7 musim maka akan kekeringan 7 musim. Nah, saya kira jangan terlalu disalahkan juga ke karbon dioksida ya, karena sudah terjadi. Jadi saya menyarankan aja bahwa BMKB ini mengambil posisi penting, yang terutama mestinya platformnya itu informasinya ditambah sehingga menjadi kebijakan. Ada tadi itu satu untuk bukan hanya transportasi, yang sekarang ini kan dipakai untuk transportasi. Mestinya untuk pangan baik di darat maupun di laut maupun di darat ya. Di laut saya kira penting untuk bagaimana ada terjadinya gelombang, angin, yaitu untuk nelayan tentunya juga pola arus itu menentukan migrasi ikan ya. Yang kedua, kira-kira bisa nggak kalau setiap provinsi itu diberi diefektifkan, BMKG-nya kan sudah ada di setiap kota ya. Ya betul. Tapi dia ini aktif memberikan informasi di daerahnya masing-masing. Ini akan terjadi misalkan musim kemarau panjang akibat perubahan tadi itu, angin muson itu, sehingga Pemda itu membuat perencanaan kapan dia memulai menyediakan pangan, kemudian strategi untuk mencetak sawah atau membuat irigasi yang baik, kemudian alokasi anggarannya menjadi jelas. Ini penting Pak Januar penting sekali. Bapak ini sangat penting. Jadi pentingnya jangan karena ada tahun 2015. Halo Pak? Ya, Pak. Karena hujan terus-menerus di Jakarta. Nah, itu kan sangat mungkin dipersingkat Pak pertanyaannya, dalam informasi. Kebetulan kan kami ini lagi merencanakan pembangunan bagaimana ketersediaan stok pangan nasional. Karena kalau El Nino ini terjadi, maka akan terganggu sekali baik penyediaan maupun distribusi pangan ya. Artinya nanti siap-siap aja kita ini banyak kelaparan. Nah, supaya ini tidak terjadi, bisa diantisipasi itu seperti zaman Nabi Yusuf. Nah, jadi harusnya lebih canggih ketimbang Nabi Yusuf. Jadi saya mau jawaban kira-kira kapan, Pak ya?
waktu terdekat menurut prediksi keilmuan tentunya ya, bukan tabir mimpi. Iya. Karena kita ini dipakai untuk perencanaan dalam perencanaan di dalam strategi, menyusun strategi pembangunan pangan baik di laut maupun di darat serta distribusinya. Terima kasih Pak Januar. Pak David, terima kasih. Silakan Pak Yanuar dijawab. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak David atas komentarnya dan masukannya tadi. Memang sangat betul sekali memang. Sebenarnya memang El Nino memang karena memang sudah mulai banyak yang kenal gitu Pak ya, menyebabkan banyak keringan, kemudian terus saja sama pemerintah juga, oleh pihak pemerintah juga informasi kami khususnya mengenai El Nino ini sendiri memang sangat ditunggu-tunggu begitu. Sangat ditunggu-tunggu untuk kebijakan selain untuk pangan kan paling tidak pada saat terjadinya El Nino pasti dibutuhkan kapan nih waktunya untuk memenuhi kebutuhan pangan di wilayah Indonesia begitu. Apakah cukup kondisi stok pangannya? Apakah nanti kalau misalnya dengan El Nino ini perlu dilakukan import atau tidak begitu kan? Memang benar sekali dari BMKG memang sangat ditunggu-tunggu informasi El Nino tersebut begitu untuk kebijakan yang tersebut begitu. Memang kalau memang bisa ditanyakan begitu, kapan El Nino ini terjadi gitu kan? Kalau memang seperti yang saya sebutkan, sebetulnya El Nino itu sendiri juga sebetulnya bukan lagi faktor yang utama menyebabkan berkurangnya pangan atau stok pangan atau kekeringan begitu. Seperti contohnya tahun lalu itu kan kita ketahui kita sangat kering begitu ya, kemarau kita kering begitu, tapi tidak ada El Nino tahun lalu begitu kan. Ternyata El Nino yang tahun lalu tidak bermain, dia aman-aman saja netral begitu. Justru yang lebih banyak tahun lalu adalah yang bermain di Samudra Hindia yang tadi saya bilang ada namanya Indian Dipole Mode Indian Ocean Dipole yang ada di wilayah Samudra Hindia. Ternyata kita tidak boleh saja berpatokan dari Samudra Pasifik yang jauhnya ribuan kilometer tersebut begitu. Ternyata yang lebih dekat dengan kita itu juga sering bermain. Ada namanya dua sebetulnya. Yang pertama adalah dipole mode-nya, kemudian yang baru-baru dalam 2 dekade terakhir ini baru ditemukan begitu. Dan ada lagi satu lagi yang walaupun periodenya nggak panjang, ada namanya Madden-Juliet Oscillation. Inilah yang menyebabkan di musim kemarau bisa terjadi hujan yang sangat masif juga, dan sebaliknya ada namanya fase kembalikannya juga di Madden-Juliet Oscillation, ada fase keringnya juga begitu di musim hujan begitu. Jadi semacam-macam di hujan itu ada keringnya pada saat fase Madden-Juliet Oscillation itu bergerak begitu. Jadi yang kami khawatirkan adalah memang yang paling masif itu mungkin yang diprediksikan di mana yang El Nino yang supernya itu terjadi begitu. Nah, pada saat El Nino supernya itu terjadi, memang kalau kita lihat dari data yang ada, kita lihat bicara statistik belakang dulu begitu. Tahun 82 paling besar, kemudian tahun 97 paling besar, kemudian tahun 2015 makin besar begitu. Kalau kita lihat periode El Nino super ini berlangsung antara 15 tahunan sekali begitu, kurang lebihnya begitu, antara 15 dan 16 tahun sekali begitu. Kalau kita bisa ambil statistik yang tersebut untuk dijadikan acuan prediksi ke depan El Nino yang akan masih terjadi itu kapan begitu, bisa jadi mungkin antara 10 sampai 15 tahun yang akan datang begitu. Di tahun 2025 yang saya sebutkan tadi itu bisa ada kemungkinan El Nino, tapi bisa jadi lebih cepat daripada biasanya dengan kondisi yang sudah berubah ini begitu. Jadi bisa saja kurang dari itu terjadi. Nah, kenapa kok nggak bisa diprediksi dalam jangka waktu yang cepat begitu? Karena El Nino ini sendiri dia sifatnya kan anomali iklim begitu. Kalau anomali iklim ini kita memang harus memprediksinya, mengamatinya setiap bulannya. Bahkan ada pernah diprediksi misalnya di bulan Januari itu oleh oleh institusi global dunia akan terjadi El Nino. Ternyata begitu di bulan Mei dia prematur El Nino-nya, artinya dia turun kembali. Padahal pada saat di Januari itu semua sepakat akan terjadi El Nino di tahun ini begitu. Ternyata begitu di bulan Mei, kenapa di bulan Mei? Karena di bulan Mei itu adalah fase di mana pergerakan muka laut di wilayah Indonesia bergerak ke wilayah Samudra Pasifik.
didorong oleh namanya angin yang sangat kuat, namanya westerly wind force gitu yang ada di wilayah ini dari atas begitu didorong ke wilayah Pasifik. Nah, kita menunggu itu sebenarnya, menunggu angin yang mendorong, yang cukup kuat mendorong itu begitu. Pada saat diprediksi di Januari sudah akan terjadi, begitu di Mei nyata anginnya tidak kuat begitu, maka jadi prematur El Nino-nya, jadi tidak terjadi. Nah, pada saat di Mei itulah tahap prediksi kita sudah akan tingkat akurasinya besar karena sudah ada indikator-indikator yang sudah diketahui begitu. Tapi kalau misalnya melihat kapan El Nino terjadi, kalau dalam tingkat yang lemah kemudian menengah itu masih akumulasinya bisa 2 sampai 3 tahun sekali potensi El Nino terjadi. Tapi bukan dalam kondisi El Nino yang masif atau tingkat El Nino yang super begitu. Tapi memang walau alam mudah-mudahan kita bisa menjaga bumi yang kita pijak ini tetap baik begitu dan enak dipijaknya, kita juga sama-sama berikhtiar begitu. Mudah-mudahan tidak terjadi El Nino super dalam jangka waktu yang sangat singkat begitu. Terima kasih Pak David atas atensinya kepada BMKG. Kita juga selalu ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kami begitu. Di setiap tempat memang tadi disebutkan kita punya BMKG atau UPT yang sudah berinteraksi dengan stakeholder setempat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kota terdekat dan pemerintah kota dan pemerintah daerah setempat seperti lembaga-lembaga pertanian pun juga dan universitas pun juga, bahkan kami sekarang bekerja sama dengan IPB begitu untuk mengembangkan model prediksi El Nino. Jadi kita punya prediksi El Nino buatan Indonesia begitu. Karena yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar mungkin produk prediksi El Nino ada yang dari Jepang, kemudian ada yang dari Amerika, dari NOAA begitu ya. Kita juga pengen bersuara bahwasanya kita bisa mengeluarkan indeks El Nino itu. Makanya kita sudah mulai mengembangkan namanya kita punya multi model ensemble yang sudah dikembangkan di BMKG pusat untuk ikut ambil bagian dalam prediksi internasional begitu. Di UPT pun kami juga bersinergi dengan para pemangku kebijakan begitu dan selalu dipanggil setiap contohnya saya kemarin di Januari diminta pendapat oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten begitu. Kapan nih Pak kami akan mulai nanam cabai? Jadi begitu. Udah bulan ditanya seperti itu begitu. Jadi memakan informasi kami begitu. Maka akan kami paparkan pasnya di bulan ini Pak akan menanam cabai. Makanya kemarin alhamdulillah harga cabai mulai murah Pak ya, menurun Pak ya. Karena memang kemarin distrategikan memang di mana tempat-tempat wilayah yang harus mulai tanam karena menghindari inflasi di bulan Ramadan begitu. Karena kan akan dibutuhkan cabai di bulan Ramadan. Alhamdulillah kemarin harga cabai turun begitu signifikan begitu. Itulah mungkin salah satu produk yang bisa dimanfaatkan dari kami, sumbangsi kami untuk masyarakat. Alhamdulillah pertanyaan Pak David tadi sudah dijawab ya. Kemudian mengenai kerjasama dengan berbagai instansi ya, termasuk kita. Boleh juga Pak, masih menyangga sedikit gitu. Oh iya ya. Gimana Pak? Silakan Pak David, Pak. Ya kalau yang disampaikan beliau ini kan memang normatif ya. Nah, jadi begini, saya ingin memperkuat bahwa BMKG ini penting. Nah, Bapak bisa lapor. Kami mengusulkan, kami ini kebetulan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi se-Indonesia ya, di bidang ilmu pertanian ya. Anggota kami ini ada 148 universitas. Jadi tadi itu memang baik ya, benar bahwa kita punya model sendiri, jadi yang bukan dari NOAA dan Jepang. Kalau bisa El Nino-nya itu diganti El Nani gitu. Ya itu. Maksud saya memang betul juga jadi di split saja. Jadi setiap orang mau membuat kebijakan dibuka web baru yang spesifik memberikan misalkan per kabupaten syukur-syukur ya per provinsi lah paling tidak. Bagaimana ketersediaan air, bagaimana curah hujan kapan, bulan apa akan kering. Nah, kalau data-data baru itu kepentingan pertanian, ini jadi di web itu tersedia gitu. Jadi tidak general itu Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Nah, itu sangat membantu, sangat menolong sehingga Bapak ini budgetnya jadi tinggi. Jadi jangan sampai
Amin, Pak. BMKG itu muncul ketika tadi itu banjir sama Gempa. gempa. Malah sekarang maaf ya, sekarang dipakai alasan tuh. Nanti kalau saya bilang 4 bulan lagi kita krisis pangan loh. Padahal maksudnya krisis pangan itu ketersediaan sedikit, impor nggak ada. Tapi mereka nyanggahnya apa? Enggak, itu karena El Nino. Nah itu dia. itu Pak. Jadi dulu kan setiap sore di TV ada. Tapi kan general ya. General Pak ya. Ya, jadi jangan terlalu percaya lah. Kemudian yang kedua pertanyaan saya, Bapak kan tadi sudah bisa memprediksi dari kejadian yang lama ya, mulai tahun 98 sampai 2015. Iya. Itu kan pasti variabel-variabelnya tetapi ada terjadi perubahan variabel kan gitu. Iya. Jadi kan tadi kan katanya buat permodelan dengan teman-teman IPJ. Iya. Sebetulnya kan bisa memprediksi berapa selang kepercayaan akan terjadi, memprediksi itu penting. Jadi sekarang memang Bapak dibutuhkan untuk memprediksi itu. Jadi jangan siklus kira-kira itu. Jadi bukan berarti Bapak malaikat juga kan. Tetapi kira-kira variabel apa, model bagaimana gitu ya. Ini yang harus Bapak banyak dengan stakeholder. Sehingga kita tidak disalahkan saja El Nino, dan penting juga untuk mitigasi, Pak. Penting juga mitigasi di bidang kebencanaan, bidang kekurangan pangan, transportasi udara. Jadi untuk udara begini, untuk transportasi di laut begini, di darat begini, yang spesifik itu loh, Pak. Karena kami butuh gitu loh. Kalau tidak BMKG kan kita juga bingung nih. Saran agar BMKG tidak selalu disalahkan gitu loh. Jadi memberi kebahagiaan, jadi jangan hanya penderitaan gitu. Menurut saya begitu Pak Januar, itu bisa disampaikan kepada pimpinan Bapak, seluruh perguruan tinggi gitu ya, yang ilmu pertanian ini melalui saya tanpa wakili, menginginkan ada yang spesifik dari badan Bapak. Nah, ini bermanfaat untuk petani, nelayan di Indonesia, termasuk distribusi logistiknya. Itu kan kalau tahu prediksi ombak di sini besar, maka harus ada alternatif lain, sehingga atau stoknya itu kan harus ada resi gudang dan sebagainya. Ini perencanaan betul Pak. Kalau di negara lain ya BMKB itu merupakan leader di dalam buat perencanaan pembangunan tadi itu faktor pangan. Bisa disingkat Pak David barangkali. Saya kira itu Pak moderator. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Saya lagi perjalanan nih, mau ke Sragen, mau adaptasi uji padi. Mudah-mudahan lancar Pak perjalanan. Mudah-mudahan aman Pak, sehat terus Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu tadi Pak Januar bisa disingkat sedikit ya. Respon beliau mungkin lebih banyak tanggapan ya. Sudah sama-sama kita dengarkan. Kita lanjut ke penanya berikutnya ya Pak Januar dari Ibu Siti Hafsah. Silakan Ibu Siti. Siti Hafsah Unsiah. Ibu Siti Hafsah ada? Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Januar, saya ingin menanyakan sedikit tentang ini kan El Nino, La Nina itu kan selalu terjadi seperti itu. Nah, ini dampaknya kan ke bidang pertanian. Ini adalah seringnya kegagalan panen karena efek dari El Nino tersebut gitu. Ya, jadi apabila kita bisa memprediksi secara tepat dan akurat kapan akan terjadinya El Nino, karena El Nino ini yang paling berpengaruh terhadap sistem budidaya, karena tanaman itu tidak akan bisa hidup kalau tidak ada air seperti itu. Dan ini yang sering sekali dirasakan oleh petani. Jadi kira-kira dari BMKG itu apa usaha agar pada saat kita menghadapi El Nino tersebut, nah kita ya walaupun tidak bisa 100% mengatasinya, tapi setidaknya bagaimana cara untuk memperkecil peluang atau memperkecil kegagalan panen bagi petani seperti itu.
Terima kasih Pak Yanuar. Ya, terima kasih Bu Siti. Silakan Terima Pak. kasih sama-sama Bu Siti. Hmm. Ya, terima kasih Pak Bu atas apa namanya saya tanggapi mungkin dari tadi Pak David kemudian Bu Siti mungkin harapannya prediksi kami ditunggu-tunggu begitu ya. Iya. Baik untuk pemangku kebijakan khususnya di baik Dinas Pertanian begitu. Memang kami sendiri memang dalam rangka kolaborasi prediksi begitu. Kami selalu juga mengundang atau berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan universitas begitu. Welcome kalau di universitas mungkin yang memang punya pengembangan model perakiraan juga kami juga open untuk sama-sama berdiskusi pengembangannya biar sama-sama. Nah, kami pun juga selalu mempunyai dua produk yang unggulan gitu nasional yaitu baik nasional maupun daerah yaitu perakiraan musim hujan dan perakiraan musim kemarau begitu. Untuk perakiraan musim hujan itu nanti kami prediksi kami keluarkan di bulan Agustus atau September begitu dan untuk prediksi musim kemarau itu kami buat di bulan Januari atau bulan Februari. Jadi pada saat puncak-puncaknya musim hujan kami buat prediksi musim kemarau, saat puncaknya musim kemarau kami buat prediksi kapan akan masuk musim hujannya begitu. Nah, salah satu inputan dari prediksi tersebut adalah indikator dari El Nino atau La Nina tersebut. Memang tetap kami masukkan sebagai salah satu prediktor untuk bagaimana kondisi nanti perakiraan kami ke depannya. Kalau memang itu selalu kami lakukan dan selalu kami berikan juga, kami undang juga dari pihak instansi lain seperti PPPT, kemudian LAPAN begitu, untuk merilis bersama-sama hasil konsensus produksi perakiraan kami begitu. Jadi kami sudah memperkirakan dengan UPT kami sudah merembuk begitu, kan kami undang lagi dari pihak universitas dan pihak instansi lain untuk sama-sama memperbaiki target kami apa yang kurang dari sebelum kami rilis ke masyarakat begitu. Jadi kami juga tidak one way langsung kita membuat perkiraan. Nah, kemudian memang dampaknya memang ke wilayah pertanian memang sangat masif kalau memang terjadinya ada El Nino atau La Nina begitu. Nah, bagaimana cara tidak biar memanfaatkan prediksi tersebut. Nah, mungkin memang harus menyikapi prediksi yang sudah kami keluarkan, Bu. Seperti tadi disebutkan, kami sudah membuat merilis perkiraan bahwasanya tahun ini kemungkinan tidak akan terjadi, kemungkinan besar potensinya El Nino sangat kecil, tidak terjadi, dan hanya banyak nanti masuk ke posisi yang netral, artinya normal-normal saja. Kemudian bahkan ada potensi La Nina yang dalam potensi walaupun lemah begitu, sedikit basah di akhir tahun begitu. Kemudian tadi perakiraan hujan kami juga menyebutkan ternyata kemarau kita ada kemungkinan tidak terlalu kering-kering juga di tahun ini begitu. Nah, mungkin perlu disikapi dengan di bidang pertanian. Nah, cocoknya untuk dengan kondisi kemarau yang agak tidak kering dengan kondisi curah hujan yang atas normal ini bisa dimanfaatkan untuk tanam terus. Apa varietas yang cukup cocok? Mungkin bisa berkomunikasi dengan para penjuru pertaniannya begitu. Dan kalau untuk produknya kami memang tidak tahu varietasnya apa yang bisa ditanam, tapi prediksi yang dari kami pasti akan sangat bermanfaat karena kebutuhan air dengan jumlah milimeter dalam satu bulan tersebut bisa dikonversi tanaman apa yang paling cocok untuk ditanam begitu. Jadi monggo dimaksimalkan informasi kami tahun ini El Nino tidak ada, kemudian tahun ini kita netral dan mungkin potensi La Nina dalam, apalagi misalnya La Ninanya benar-benar terjadi di akhir tahun begitu, maka akan basah atau artinya curah hujan akan banyak atau atas normal dibandingkan dengan biasanya bisa dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Jadi yang biasanya mungkin di musim kemarau tidak tanam begitu, karena kalau misalnya ada daerah pertanian yang sifatnya tada hujan, pasti pada saat musim kemarau dia tidak akan tanam, karena kan hanya menggunakan hari hujan begitu. Tapi pada saat mendengar ini akan terjadi, tidak terjadi musim yang kering, musim kemarau yang kering, maka mungkin bisa ditambahkan dengan membuat sumur bor untuk tambahan airnya di musim kemarau yang normal ini begitu. Oke, Pak Yanuar. Waktu kita ada beberapa menit lagi, tapi dari beberapa penanya tadi, baik dari Pak David maupun Ibu Siti tadi sudah bisa dijawab. Kemudian kita memang perlu melihat lebih sering ya, barangkali
apa yang sudah dikeluarkan oleh BMKG itu banyak berguna buat stakeholder dalam hal menentukan kebijakan pangan dan lain-lainnya. Dan dalam hal ini kita dari Universitas Muhammadiyah Jakarta juga selalu hampir setiap tahun bekerja sama dengan stasiun BMKG Tangsel ya, Tangerang Selatan. Alhamdulillah, terima kasih atas ini. Masih ada pertanyaan, Pak? Mungkin nanti kalau lewat waktunya sedikit barangkali nggak apa-apa ya, menggantu. Nggak apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Ada dari Ibu Nila Rusyanti dan Pak Yagus ya. Ada dua, silakan Ibu Nila terlebih dahulu. Nila Rusyanti, silakan Ibu. Ibu Nila masih adakah bersama dengan kita atau saya lanjut ke Pak Yagus terlebih dahulu? Oke, terima kasih, Pak Bapak. Yagus, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya kira pertanyaan saya sudah terjawab dari pertanyaan Ibu sebelumnya tadi, dan dari Pak Yanuar tadi juga sudah secara jelas menjawab itu. Cuma yang saya ingin tanyakan adalah seberapa akurat sih prediksi dari El Nino ini yang dibuat oleh versi Indonesia itu? Ya, mengingat bahwa ini adalah suatu sirkulasi global yang saya kira bisa sangat dinamis, yang mungkin itu jika ada informasi yang akurat, jika informasi keakuratan dari prediksi itu ada, mungkin akan semakin memberikan keyakinan pada praktek pertanian. Ya. Oke Pak Yagus ya, ini memang namanya prediksi ya, sejauh namanya upaya itu tentu bisa mendekati kebenaran, bisa juga tidak. Tapi mungkin Pak Yanuar silakan. Tadi Ibu Nila juga ada, barangkali Ibu Nila bisa memberikan pertanyaan sebelum dijawab oleh Pak Yanuar. Ada Ibu Nila? Menunggu Ibu Nila barangkali. Silakan Pak Yanuar. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Agus. Ya memang akurasi perakiraan begitu. Memang kalau perakiraan memang dengan disampaikan Pak Supri tadi, semakin jauh kita memperakirakan, sudah pasti error itu makin besar begitu. Seperti misalnya kita memperakirakan tahun 2050 nanti cuacanya seperti apa begitu. Saya yakin pada saat saya memperakirakan saat ini dengan memperakirakan nanti tahun 2049 begitu, pasti akan lebih tinggi akurasi di tahun 2049 memperakirakan 2050 begitu. Tapi kami selalu berikhtiar begitu, karena kami selalu mendapatkan tantangan dari pemerintah maupun dari masyarakat begitu mengenai akurasi perakiraan kami. Mungkin kalau akurasi perakiraan kami memang semakin membaik begitu. Kalau mungkin dulu mungkin masyarakat tidak terlalu aware dengan perakiraan yang kami buat begitu. Sekarang dengan kondisi yang saat ini ternyata ada beberapa tempat itu memasukkan perakiraan kami dan sudah ada yang beberapa yang membuktikan begitu. Kami pun selalu mempromosikan perakiraan kami dari berbagai macam kegiatan kami. Tentunya kalau di klimatologi kami mempunyai sekolah lapang iklim begitu bagi para petani dan para penyuluh lapangan begitu. Itu juga salah satu bentuk ikhtiar kami memberitahu bahwasanya kami punya perakiraan yang bisa dimanfaatkan. Paling tidak salah satu ikhtiar kami pada saat tidak tidak artinya kegagalan panen itu bisa diminimalisir begitu. Walaupun memang ada kalanya perakiraan itu pada saat kami buat di bulan Januari, ini yang masyarakat mungkin rasakan begitu, kami membuat perakiraan di bulan Januari untuk perakiraan di bulan April begitu atau Maret atau April begitu. Nah padahal kami tiap bulan atau tiap saat membuat perakiraan begitu. Jadi tidak diupdate lagi masalahnya perakiraan oleh masyarakat. Mereka tahunya bulan Januari, nanti bulan BMKG bulan Juni itu perakiraannya hujannya basah begitu atau hujannya kering begitu.
Padahal bulan Februari kami merilis lagi perakiraan untuk bulan Juni juga begitu. Di bulan Maret pun kami membuat perakiraan update untuk di bulan Jadi Juni lebih juga. sering-sering Pak ya ngelihatnya. Harus diupdate terus. Nah, bagaimana cara salah satu ikhtiar kami untuk mendapatkan masyarakat? BMKG sendiri juga sudah membuat sistem Android yang sudah bisa diinstal sebenarnya di jadi masyarakat sekarang sudah pegang HP begitu, bisa mengakses YouTube channel, kemudian bisa mengakses Android atau Play Store-nya, di info BMKG, diklik, bahkan bisa info gempa, info cuaca, info iklim, semua sudah bisa diakses menggunakan yang ada di tangan kita saat ini begitu. Nah, mungkin itu yang kita harapkan. Jadi kita juga membuat perakiraan, produk kita juga dipakai juga, kemudian masyarakat juga selalu tetap mengupdate apa yang kami keluarkan. Jadi agar informasi yang kami keluarkan tetap terus bermanfaat begitu. Terima kasih Bapak Yanuar. Ini dari Ibu Nila, beliau mengatakan mikrofonnya ada bermasalah, tapi beliau bertanya ini Pak, mengenai keterkaitan fenomena El Nino pada saat kebakaran hutan, Pak. Jika bersamaan dengan terjadi El Nino, langkah apa yang dapat dilakukan, terutama masyarakat petani, itu pertanyaannya Pak. Ya, memang masalah kebakaran hutan ini memang sangat pelik sekali ya di wilayah kita begitu ya. Kadang memang tadi yang betul disampaikan Pak David, betul juga kadang-kadang perakiraan BMKG ini menjadi kambing hitam begitu ya, dalam tanda kutip mungkin El Nino, kemudian BMKG tidak memperkirakan kemudian kebakaran hutan. Padahal pernah ada tahun-tahun di mana tidak ada El Nino, kebakaran hutan sangat masif gitu. Jadi sebenarnya faktor cuaca adalah faktor salah satu pemicu saja yang tidak dominan, walaupun memang di tahun-tahun 97, 98, kemudian 2015 itu titik apinya memang sangat besar di tahun-tahun El Nino. Karena memang kebiasaan masyarakat dalam tanda kutip mungkin membuka lahan begitu Pak ya. Dalam kadang-kadang prediksi kami juga sekarang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya kami bilang ada El Nino, kemudian akan kering begitu. Malah dibakar. Tidak perlu, jadi tidak perlu dibakar lagi Pak. Jadi dengan sendirinya dia dengan sedikit disedot saja sudah mulai membakar dirinya sendiri begitu. Makanya kadang perkiraan kami bisa disalahgunakan juga, bisa juga perkiraan kami oleh pihak-pihak lain seperti BNPB dimanfaatkan untuk memitigasi agar tidak terjadinya bencana seperti kebakaran hutan begitu. Ya Pak, pada dasarnya informasi dari BMKG sangat berguna Pak ya, tentu bagi penentuan kebijakan baik dari sisi pemerintah daerah, pertanian dan lain-lain. Alhamdulillah saya sebelum ini saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang mendasar bahwa tahun 2020 prediksi El Nino itu tidak terjadi, dianggap kondisinya normal, bahkan di akhir tahun 2020 akan terjadi El Nino yang tidak terlalu basah ya. Saya akan bacakan ayat Al-Quran Pak untuk sedikit menjelaskan bagaimana tentang iklim. Kalau tadi Pak David bicara tentang Nabi Yusuf ya, di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 18 itu Allah mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'a. Kami akan menurunkan ya dari langit itu hujan air biqadarin dengan kadar yang tertentu fa'askannahu fil ardi, maka kami tetapkan air itu di muka bumi. Wa inna ala zahabin, dan sesungguhnya kami untuk menghilangkan air tadi laqadirun, kami juga mampu gitu. Artinya baik hujan maupun kemarau ini memang ada tangan-tangan di samping tadi memprediksi, tapi ada kekuasaan Allah dalam hal ini menentukan kapan hujan dan kapan kemarau ya. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari keyakinan-keyakinan kita, di mana antara prediksi dan kekuasaan yang menciptakan itu saling menentukan ya. Barangkali itu yang bisa sama-sama kita ikuti bersama penyampaian dari Pak Yanuar untuk materi kita yang berhubungan dengan prediksi El Nino tahun 2020 dan ancaman perubahan iklim. Ternyata setelah dilihat tadi dengan adanya pandemi COVID
ini ternyata pengaruhnya juga cukup signifikan pada penurunan suhu, Pak ya. Sehingga malah mengurangkan terjadinya El Nino. Tadi Pak Yanuar sudah menyampaikan ternyata faktor Asia Pasifik ya Pak ya, tidak selalu dari Asia Pasifik, bisa jadi juga Samudra Pasifik maksudnya ya. Tidak semata-mata dari situ ya Pak ya. Masih juga bisa juga di tempat lain Pak. Betul Pak. Memang Indonesia sangat kompleks Pak. Kompleks ya Pak ya, karena kita posisi silang ya Pak ya. Betul Pak. Nah, alhamdulillah, terima kasih Pak Yanuar atas materi yang sudah disampaikan dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hadir. Ada tercatat lebih kurang 106 peserta tadi yang ikut daring bersama kita pada hari ini dan semoga ini memberikan keberkahan bagi kita bersama dan juga ke depan kerjasama ini kita bisa tingkatkan dalam bentuk prediksi El Nino atau La Nina untuk pertanian dan berikutnya untuk yang lain-lainnya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengisi daftar hadir. Nanti insya Allah nanti akan disampaikan sertifikat acara ini dan juga silakan melihat di email masing-masing, insya Allah nanti panitia akan mengirimnya ke email Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kami cukupkan pertemuan kita pada hari ini, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryanto. Ya Ibu. Bu Elva, terima kasih. Pak Ian. Ya. Masih boleh bergabung nanti. Iya, insya Allah. Kita lanjutkan nanti pada termen-termen berikutnya. Terima kasih Pak Yanuar. Insya Allah nanti kita tingkatkan kerjasamanya. Ya, monggo Pak. Masih ditunggu untuk kemarin sebetulnya ada beberapa yang mau kunjungan, cuman masih kami pending dulu Pak. Iya Allah, insya Allah Pak. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan. Terima kasih Pak Yanuar kerjasamanya. Ya, sama-sama Bu Elva. Masih kami tunggu untuk kedatangannya di lain waktu juga. Halo Pak. Izin pamit Bu, Bapak. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yanuar. Makasih semua, makasih panitia. Biar sehat semua ya Bu. Ya. Bu Robi. Iya. Ya. Ya Siti. Bu Elva. Teman bertiga ini, teman bertiga Mbak Elva, Bu Siti. Iya. Oke ya, terima kasih banyak yuk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.